Oke, hari ini kita belajar di hari keempat ya, masuki pelatihan kita di kejuruan perikanan. Hari ini materi kita adalah parameter kualitas air. Artinya apa? Ikan itu hidupnya di mana? Air. Di air. Mati urip, mangan dan lain sebagainya dia ada di air. Maka dari itu air adalah kuncinya selain pakan. Jadi nanti jenengan akan mengetahui apa aja itu yang dinamakan dengan parameter kualitas air. Ini namanya parameter kualitas air. Oke, air bagus atau jelek dilihat dari mana? Aroma. Bau. Aroma iya apa? Aroma. Bau. Bau. Terus kedua, warna air. Iya. Air yang bagus itu seperti apa? Hijau lumut, hijau daun, hijau muda, Bening. bening. Makopon. Iwak anu rosok. Orang ada bening. Bening ya. Oke, ada lagi. Melihat air itu seperti apa? Air bagus itu yang seperti apa? Suhu. Suhu Panas serak. Ukira cupu. panas ya orang. Oke, baik. Parameter kualitas air. Oke, pertama akan saya jelaskan satu persatu. Oke. Yang pertama itu adalah dinilai air bagusnya itu dari sisi DO atau lebih dikenal dengan namanya dissolved oxygen. Dissolved oxygen itu adalah oksigen yang terlarut di dalam air. Jadi air itu bernafas menggunakan air menggunakan oksigen. Oksigen sing ya apa? Oksigen yang seperti apa itu yang digunakan untuk bernafas ikan? Oksigen yang seperti apa? CO2. CO2. CO2 itu karbon dioksida. Oksigen itu O2. Oksigen yang terlarut di dalam air. Rumus kimianya air itu apa? H2O. Ada unsur H, ada unsur O. Nah, dia bernapas menggunakan insang, tapi membutuhkan seperti kita sebenarnya. Ciri-cirinya ikan yang kurang oksigen? Ngambang. Ngambang. Mangap. Mengambil Permukaan. mengambil permukaan. Itu namanya berdifusi. Ngambang. Bahasa Arabnya ngambang. Megap. Itu sebenarnya dia berdifusi dengan udara luar. Jadi dia itu ke atas itu mencampur antara air dengan udara luar sehingga dapat menghasilkan oksigen terlarut di dalam. Itu namanya dissolved oksigen. Nanti akan saya jelaskan pelan-pelan. Yang kedua nanti ada yang namanya pH. pH ini lebih dikenal dengan derajat keasaman. pH itu netralnya berapa? 7. Bisa? 7 apa 0? Netral 0. Ambil tengah-tengah. Netral itu berapa? Mosok. Nggih. Saya sekolah nanti. Pertanyaan di STP ya, padahal sekolah yang sekolah pertanian ya, SMK pertanian ya. Perikanan juga ya. Sudah berubah. pH netral itu ada di angka 7. Di bawah 7 asam. Lebih dari 7 lanjut. Ini seksi awal-awal sih. Habis itu yang berikutnya adalah temperatur. Temperatur itu apa? Temperatur itu suhu. Kira-kira ideal buat ikan itu di temperatur berapa? Yang ideal buat ikan. Dari berapa? Masih mas. 28. Temperatur ikan itu sebenarnya ideal itu hidup di temperatur
24 sampai Basah. 27 derajat. Itu ideal. Oke, yang berikutnya ada yang namanya TDS. Apa itu TDS? Pak tadi disuruh 24 sampai berapa? 127. Nanti ada penjelasannya nanti. Ini masih awalnya nanti. Awalnya ini nanti kita jelaskan lebih detail. Piro sih? TDS itu adalah total dissolved solid. Itu adalah kandungan padatan yang terlarut di dalam Air. Kelihatan? Sudah Pak, bahasa Inggris sudah. Oke, yang berikutnya ada yang namanya amonia. Berarti itu koreksi airnya digeser ke sini. Iya, pertanyaan Cak Mek. Oke. Yang berikutnya adalah amonia. Perikanan gas. Apa itu amonia? Kotoran. Kotoran. Gas yang Amonia itu terlarut. maksudnya gas. Yes. Gas yang terlarut juga di dalam air. Amonia. Gimana ciri-ciri kolam yang ada amonianya? Berbau. Bau, baunya sih ya apa? Benar apakah amonia? Bunyinya Bukan. Belum tentu Pak, itu amonia. Berbusa itu biasanya ciri-cirinya ada banyak amonia. Kolam saya di sini ada yang berbusa. Padahal belum pernah kita kuras full belum pernah. Dari mana kira-kira biar amonia itu tidak muncul dan kolam tidak berbusa? Bagaimana caranya? Nanti di hama penyakit. Ini masih di parameter kualitas air. Setelah amonia ada yang namanya nitrit. Dan berikutnya adalah nitrat. Ini parameter kualitas air yang perlu dan sangat perlu diperhatikan. Apakah ngerojok, nambahi air ke kolam itu adalah solusi untuk memperbaiki semua ini? tidak. Itu salah satu solusi, tapi bukan solusi yang utama. Cara ngerojok, metode ngerojok, dan juga air yang digunakan itu harus juga kita perhatikan. Oke, lanjut ya. Ini akan saya jelaskan satu persatu. Ini namanya dissolved oksigen, oksigen terlarut. Yang pertama, oksigen terlarut di dalam air itu dinamakan dengan DO. Ini fungsinya adalah untuk sumber oksigen pada ikan. Dan ini bisa dicek, nanti jenengan akan ngecek bagaimana DO itu sejauh mana atau nilainya berapa. Dan yang berikutnya adalah alat yang digunakan namanya DO meter. Dan ini mahal, paling murah harganya sekitar 700-an. 750 lah. DO itu yang paling DO meter yang paling dibutuhkan. Alatnya yang paling murah harganya sekitar 750. Eh? Ya, lumayan. Yang paling bagus saya pernah Lanjut. ada itu harga 20 meter. Itu levelnya nanti buat hatchery. Buat hatchery memang orang kalau sudah fokus di situ ya wes dia fokusnya di hatchery. Sip. Kita turun lagi. Turun ya Mas. Ah, wes gini aja. Lanjut ya. Ada pertanyaan di DO? Tuh. Bisa itu. Batasnya dia sekitar 4 ppm. Ikan di sore kok enggak Pak, di bawah kurang dari 4 ppm masih bisa hidup, tapi ya itu tadi Mbak minimumnya adalah harus lebih dari 4 ppm. Nah, 5 sampai 10 ppm ini ideal.
Dia untuk melihat juga pengaruhnya ada di padatan. Cara menambahnya itu yang paling mudah yaitu menggunakan aerator. Tapi aerator, sampean pernah nggak masuk no aerator tapi gelombangnya masih besar? Itu juga nggak begitu banyak efeknya. Jadi yang paling bagus adalah aerator dengan gelembung yang kecil sehingga oksigen sudah terpecah di situ. Dia akan segera cepat mencampur dengan air yang ada di situ. Tanaman air ini juga berpengaruh. Kira-kira bisa menambah atau mengurangi? Nambah kurang. Kalau pada malam hari ini sangat mengurangi, akan bersaing. Kalau nggak percaya, sama ikannya sama kasih tanaman air kayak enteng gondo dan lain sebagainya itu wayah bengi sama lihat anunya sampean apa itu ikannya sampean itu lek magem-magem semua. Dan di malam hari tumbuhan di sekitar itu dia juga akan mengambil oksigen, juga mengeluarkan CO2. Jadi adanya tanaman air itu bagi saya sih justru malah enggak akan mempengaruhi daripada kualitas air. Kecuali oksigen jenengan itu airnya air mengalir, itu beda lagi. Lanjut, ada pertanyaan sampai di sini? Nah, pengaruh yang mempengaruhi lagi tentang DO yaitu fluktuasi suhu. Oke, kalau semakin panas DO-nya itu naik apa turun? Semakin naik. Kenapa Pak? Hah? Oksigennya menguap. Nah, oksigennya kemungkinan dia menguap. Karena apa? Adanya menurut air kan kadang kita kelong ya, jumlahnya kelong, posisi tidak bocor tapi air berkurang. Nah itu terjadi penguapan. Nah ketika menguap maka DO juga pasti akan kurang. Maka dari itu kita harus kadang ngisi air untuk meningkatkan DO. Tapi tidak serta-merta seperti itu. Soalnya air sumber harus kita cek DO-nya seberapa. Fluktuasi suhu juga sangat berpengaruh. Misalkan di tempat yang dingin, zaman kalau tempat yang dingin rata-rata kan dia punya ketinggian ya, ketinggian di atas gunung itu biasanya cuacanya kan dia lebih dingin. Kira-kira kadar oksigen di atas gunung itu lebih tinggi atau lebih sedikit? Sedikit. Kenapa? Sing penggaweane camping enggak lho, ning dhuwur iki kira-kira enggak. Hah? Sedikit kanan. Enggak sesek karena apa? Kanan. Kelembapan ya. Lapisan atmosfernya semakin tinggi oksigen itu semakin tipis itu kalau di udara. Tapi kalau di air pengaruh apa? Tidak. Sedikit banyak pasti ada. Jadi kalau melihara ikan yang di tempat-tempat tinggi ini waik jarang sekali bisa besar. Contoh yang batu kayak gitu airnya bagus, ikannya besarnya nggak dari situ, datang sudah posisi besar. Tapi saya dulu waktu di Malang karantina saya malah tak taruh di batu. Ini apa gitu? Lawang yang batu aja urip apa mana tak ada yang Singosari. Dan suhunya dia lebih adaptasinya lebih bagus lah. Oke, lanjut. Pengaruh pada ikan yaitu lemas ketika dia kekurangan oksigen. Yang kedua menggantung, terutama di lele, ikan hias koi dan lain sebagainya dia akan di atas gini nggak? Tang. Itu artinya apa? Dia kurang. Pernah nyimak dulu? Pernah. Sering. Lain-lain. Yang berikutnya lagi adalah stres. Dia akan renang tidak beraturan. Nah itu karena nafas saja dia udah kesulitan di air. Maka dari itu kita harus peka. Ini kayak ini waktunya ngisi air ini. Isi dibuka. Karena itu permukaan itu sudah mulai turun sedikit. Itu ditambah lagi. Sehari diisi. Stres. Yang berikutnya adalah pastinya kekurangan
kekurangan oksigen. Dan ikan yang kekurangan oksigen itu nafsu makannya pasti berkurang. Mergonya apa? Yang tahu? Stres pak, masuk mana? Sakit. Stres, gantung, lemes, ambekannya ya nggak masuk mikir mangan. Sederhananya seperti itu. Maka dari itu kayak lele, kayak ikan hias yang lainnya, kalau bisa tolong kondisi DO ini harus tetap di dan dia pasti berdifusi. Berdifusi itu yaitu ngambak, ngambil. Jadi ya. Cara mengatasi yang pertama adalah suplai oksigen. Kalau nggak ada aerator, utamanya pakai aerator. Dimasukkan menggunakan aerator. Kalau nggak gitu pakai kristal, oksigen kristal. Itu biasanya untuk pengiriman. Oksigen kristal itu wujudnya kayak gula batu. Itu dimasukkan ke air bisa. Yang berikutnya lagi kurangi kotoran. Karena apa? Oksigen itu karena faktor kotoran jadinya amonia, di situ juga akan mengurangi oksigen atau memperparah kondisi di situ ketika dengan kekurangan oksigen. Yang berikutnya adalah kepadatan ikan. Nyapa kok kepadatan ikan itu berpengaruh terhadap DO? Sumpah. Rebutan. Rebutan anu oksigen juga. Kayak kita nih di sini 17 orang di sini. Kalau tempatnya outdoor ini rasanya ya Lega. Nyaman. Nyaman. Panas. oh Sis. kalau panas mungkin faktornya cahaya, tapi cuaca di sini adalah Sis. Cucu. sama coba masuk ke ruangan las tajam ya Kak? Sumuk mereka harus pakai exhaust, ngambil exhaust untuk mengeluarkan udara panas di dalam seisinya wong ngelas. Jadi nanti suaranya pasti gak karo-karuan di sana, hawa cuacanya juga panas. Itu sama. Ketika satu ruangan kapasitasnya 16 orang, itu kita isi katakanlah 32 orang. Butuh apa gitu? Udara segar. AC, Kipas. kipas, ventilasi. Nah, mungkin kalau dinginnya, sumuknya oke lah, nggak masalah dengan adanya AC, adanya kipas, mungkin bisa terbantu. Tapi sesak napas, apakah terbantu dengan adanya AC sama kipas? Udah. Enggak, butuh namanya ventilasi. Sama dengan ikan. Kalau jenengan boleh mau menggunakan pada tebar, tapi mbok ya oksigen ditambah. Misalkan nih, harusnya kapasitasnya kolam itu 3.000, jenengan isi 4.000. Apakah dia bisa hidup normal di situ? Tidak. Ya. Ya, kita menentukan kapasitas itu juga karena faktor ini juga DO-nya. Supaya apa? Dia bisa tumbuh kembang dengan baik dan juga hidup dengan Layan. Nah, yang berikutnya adalah sisa pakan. Ini juga sangat mempengaruhi oksigen terlarut di dalam air. Sisa pakan. Tadi yang di kolam sana itu orangnya iwake masih iwake mek titik nggak usah dipakani. Teman tahu yang kolam yang sana biru. Itu kan cuma anak anila tak ambil dari sini, tak masukkan ke dalam sana. Tiap hari cuma tak kasih cacing itu, nggak tak kasih pakan. Nanti diambil ya pakannya itu. Itu paling segini segini. Anak anila, nggak banyak itu paling 100-an itu. Di cacing nggak pak? Enggak. Apa Di itu? depan cacing. Tak cacing. Tak cacing. Cacing lembut. Cacing. Itu cacing biasa cacing. Oke, lanjut. Alat yang digunakan namanya adalah DO. Paling murah sekitar 750-an. Sekarang kalau kita beli-beli kan enak tuh yang Shopee, SNM Cafe. Alat yang berikutnya, parameter yang berikutnya adalah pH. Tak bagikan nanti, tenang aja, tak kirim lewat grup ya. Santai aja. pH atau lebih dikenal dengan namanya derajat keasaman air. Asam
itu biasanya kurang dari Oke. 7. Kalau basah itu lebih dari 7. Standarnya masih dalam masa toleransi itu adalah 6,5 sampai 7,5. Cupang itu aja ngawur ya. Cupang itu dia suka dengan, kenapa kok dikasih apa, daun apa? Tapang. Daun ketepeng. Itu untuk menurunkan Iya. pH. Karena memang cupang terbiasa hidup dalam kondisi Asam. orang-orang nggak tahu, wes pokoknya diberi daun. Padahal dia yakin ya, dicek apa enggak di pH. Ya. Enggak loh. Pokok rupane Apa? abang, wis iki apik tinggi warna. Tapi lek mau ngedol nyapa kok ora dipanggahnya apa? Benar. Kenapa? Kan harus kita pindah dulu ke air biasa kan? Ya, bagus. Netral di angka 7. Jadi dia derajat keasaman, asam itu kurang dari 7, basa lebih dari 7, standarnya 6,5 sampai 7. Penyebabnya yang pertama yaitu air hujan katanya. Banyak orang bilang air hujan itu bawa hujan asam. Itu kalau asal dari awan itu dari arah perkotaan, arah pabrik, itu baru dia menimbulkan yang namanya hujan asam. Tapi kalau asalnya dari Tulungagung katakanlah dari mana sana? Purworejo. Agerwojo dan lain sebagainya. Itu saya pernah ngecek turun itu loh pH-nya netral 7. TDS-nya itu 0, kecil banget. Karena apa? Di sana belum ada pencemaran udara. Udara yang dibawa, uap air yang naik, semua dalam kondisi masih bagus, alami. Jadi tidak bisa dijudge pH itu karena air hujan. Kadang wedi, waduh aku itu kemang kodanan terus ngambak-ngambak kabeh. Kira-kira air hujan itu jatuh ke air itu sing bener pakai buangan atas atau buangan bawah? Atas. Nyatu. Ke atas. Air hujan kan di atas, dari atas. Ceblok Atas. dari atas. Akhirnya dia ada di Atas. atas. Bener apa? Tahu enggak masa jenis air hujan? Jatuh dari ketinggian berapa kilometer? Turun ke bawah, nyemplung kolam, masuk langsung ke mampol yang dhuwur. Dia pasti terus ke Bawah. monggo Mas Isan. Nggih, pripun? Ada tangan apa ini? Ini toh. Sampai tinggal apa menunggu? Bentar Mas ya. Pinarak Mas ya. Tapi kok boleh? Boleh omnya kan. Enggak mau mas babas dua aku kan. No. Iki mikir kok